60, 70 tahun. Di atas 70 itu bonus tuh. Ada dua kemungkinan. Di umur panjang itu dia sadar enggak? Diberi kesadaran, mau tobat enggak, mau kembali. Atau Allah biarkan dia terus bergelimang dosa terus sampai 80 tahun, 90 tahun, akhirnya jauh lupa kepada Allah. Tuh. Jadi kalau yang umurnya panjang jangan senang-senang dulu, ada dua kemungkinan nih. Kemungkinan pertama, mudah-mudahan dia sadar, dia kembali kepada Allah, jalan benar. Atau Allah biarkan istidrak. Ya, dia nggak sholat, dia nggak apa semua, tapi mungkin hidupnya makmur gitu, biarkan aja. Nanti sekali waktu Allah kedet tuh, Allah ambil selesai sudah. Ma'asyiral muslimin, majelis Jumat itu. Kenapa kita nggak lama? Ya, dari kecil bayi naik sekarang anak, terus remaja, terus pemuda, terus nikah, terus puncak karir, lalu turun, selesai sudah. Kemana? Kembali. Kita harus pulang kampung lagi nih, pulang kampung. Kita ini sesungguhnya ahli surga, Pak. Kampung kita surga nih. Gara-gara nenek moyang kita yang berbuat salah, kita terusir dari surga. Nah, kita harus pulang kampung. Terus lo peringatkan, dunia ini tempat transit, istirahat, main-main saja, sendaguro saja. Pemahazil hayatud dunya la'ibun wa lahun wa darul akhirah la hayal hayawan. Kehidupan akhirat, kehidupan sesungguhnya jika kamu mengetahui. Tuh. Sebentar saja. Tahu-tahu 65 tahun, tahu-tahu 70 tahun, tahu-tahu mati, kan gitu. Udah. Terus apanya? Kita akan bersama-sama. Anak istri kita tidak mungkin ikut di kuburan, tidak mungkin. Kita akan hidup bersama amal-amal kita, doa-doa dari anak-anak kita yang masih hidup, ya, amal jariah sehingga kita wakaf kita. Sebentar saja, ya. Kata Rasulullah, dunia ini tempat istirahat. Ibarat kita tujuan akhir ke Surabaya, Semarang itulah dunia. Kita istirahat di Semarang, mungkin sejam, 2 jam. Orang pulang kampung, tanya deh, kalau nggak bawa oleh-oleh gimana perasaan kita? Gelisah, Pak. Di tengah jalan gelisah, aduh, nanti apa kata orang tua nih? Aduh, kan gitu, gelisah, Pak. Walaupun sedikit tetap bawa oleh-oleh. Kalau nggak bawa oleh-oleh gelisah dalam perjalanan pulang itu. Sama. Kamu pulang kampung nanti Allah minta mana oleh-oleh kamu di muka bumi. Ad-dunya majratul akhirah. Dunia ini tempat menanam. Hasilnya nanti di akhirat. Mana tanaman kamu? Perbuatan baik kamu mana? Tuh, ditanya. Jangan nyesal nanti. Sebab orang yang di alam kubur ini sekarang ini nih, ada 4 penyesalannya. Apa? 1, kalau tidak salah, dia mohon minta kembali kepada Ya Allah, kembalikan aku ke muka bumi ya Allah. Kembalikan aku ke dunia ya Allah. Kami akan bersedekah, tuh ngomongannya tuh. Ya Allah, kembalikan ke dunia, kami akan beribadah ya Allah. Tuh ngomongannya tuh, penyesalan dia. Kalau tahu begini gitu kan, nyesel dia. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, saya akan baca Quran ya Allah. Tuh. Ya, Quran itu nanti syafaat di alam barzah itu syafaat. Orang biasa baca Quran tuh, Quran datang jadi syafaat, penolong dia. Ya, jangan tinggalkan baca Quran walaupun selembar saja sehari. Gak sampai subuh, zuhur, gak sampai zuhur, asar, maghrib, mau tidur, usaha. Kalau hari ini tidak bisa, besok double 2 halaman, 3 halaman kan gitu. Terus biasakan dengan Al-Quran. Ya, main-main saja sendaguro.
mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan kerja, hanya sekedar interupsi. Begitu mendengar suara azan, tersungkur hamba. Ya, jadi hidup ini ibadah. Anda boleh kerja dimanapun silakan, jadi apapun, tapi begitu datang azan, datang cari masjid untuk ibadah. Ya, kenapa? Karena Allah sudah bersumpah, wal asri, demi waktu, kata Allah. Ya, kalau Allah sudah bersumpah terhadap makhluknya, berarti ada sesuatu, ada pesan yang harus diperhatikan. Wal fajri, demi fajar. Wad duha, demi waktu duha. Wal asri, demi waktu. Apa? Innal insana lafi khusrin illa. Seluruh manusia dalam keadaan rugi dia. Illa lazina amanu, kecuali orang beriman. Wa amilus solihat, orang-orang berbuat amal soleh di muka bumi, berbuat baik terus di muka bumi ini. Ya, ini dua tidak bisa dipisahkan. Beriman tapi tidak berbuat baik, Allah nggak reken tuh, Allah nggak hitung tuh. Ya, beriman pada Allah, ya sholatnya bagus, tapi sama tetangga jutek, berantem mulu, kan gitu. Allah nggak lihat. Atau sama tetangga bagus dia, tapi nggak pernah ibadah, apalagi itu Allah nggak reken tuh. Ya, amanu wa amilus solihat, beriman dan beramal soleh, harus tuh, nggak bisa dipisahkan. Karena Islam ini dibangun dengan dua kaki, Pak. Islam dibangun dua kaki, hablum minallah wa hablum minan nas. Ya, sehebat apapun Anda hubungan kepada Allah, kalau kepada manusia rusak, Allah nggak reken tuh. Kepada manusia apa saja aplikasinya, aturan-aturan yang di bukit ini taati di muka bumi. Gitu. Aturan sosial, aturan manajemen ikuti, itu kebaikan. Allah pasti tunjuk manusia berbuat. Lampu merah ditabrak, tidak soleh dia, kan gitu. Berarti kualitas ibadahnya nggak tertib dia. Iman pada Allah, tapi kepada yang lain dibuat manusia untuk kebaikan kita taat. Allah nggak reken tuh, masih main-main tuh ibadahnya, tidak konsisten. Orang konsisten merah berhenti, lagi cermin, Pak. Masyarakat kita ini banyak tidak disiplin. Kenapa? Imannya hanya main-main pada Allah. Di masjid dia soleh, begitu keluar masjid minang sendal orang diembat. Di masjid dia sholat ibadah. Begitu keluar korupsi dia, maling dia, pura-pura ateis dia, kayak gitu. Di masjid kan gitu, artinya memisahkan itu, ya, nggak bisa. Iman beramal soleh, nggak bisa nih ditutup, nggak bisa, Pak, nggak bisa ditutupin, nggak bisa kamuflase ya. Nah, sekarang banyak kan gitu ya, beriman tapi begitu keluar ateis, pura-pura nggak percaya Tuhan dia. Ya, korupsi rumahnya, gudangnya, masya Allah, bangkernya, uangnya, masya Allah, kan gitu, bohong dah. Itu, ya. Wa amilus solihat wa tawassaw bil haq, saling bertausiah dengan kebenaran. Dakwahkan. Jadi tugas dakwah bukan hanya saya saja, kita semua sesuai dengan kemampuan masing-masing. Balighu anni walau ayat. Sampaikan daripada walaupun satu ayat, sampaikan. Tetangga salah, tegur, salah tuh, nggak boleh tuh, nggak bisa tuh, begitu. Ya, halo anak-anakku. Wa tawassaw bis sabr, berdakwah dengan penuh kesabaran. Tuh 4 sikap ini, kalau Anda jalani ini, Anda di depan Allah tidak termasuk orang-orang merugi, saudara. Hati-hati, ya. Karena apa? Itu tugas kita. Tugas kita kaum muslimin yang beriman, ibadah. Tidak ada yang lain, ibadah. Jadi apapun kamu di muka bumi, kalau kamu tidak direken, tidak dihitung rugi, kata Allah, ayo ibadah. Beriman pada Allah, konsekuensinya ibadah yang kuat. Ibadah ada 2, ibadah khusus,
Ada aturan-aturannya kayak sholat, tapi ada beda ibadah umum. Kita mengambil duri di jalanan itu ibadah. Kita berbuat baik pada tetangga itu ibadah. Sumbangan, fakir miskin, anak yatim, infak itu ibadah. Ya, apa saja ibadah. Jadi banyak nilai-nilai ibadah. Untuk apa? Untuk bekal kita nanti diambil kiamat, nanti di akhirat kan. Ya, sekali lagi kita kan akan kembali. Kita akan kembali kepada Allah. Dan dunianya hanya main-main, sendaguro. Jangan jadikan dunia ini akhir segala-galanya, tidak. Kita akan pindah. Kita dari alam roh, alam rahim 9 bulan 10 hari, alam barzah, masa penantian. Yang tadi saya katakan penyesalan orang-orang di alam barzah, minta kembali ke muka bumi, dia akan menjadi orang soleh. Kata Allah sudah terlambat. Setelah alam barzah berapa tahun? Wallahu alam bisawab. Ya, berapa tahun? Ya, bagus kalau kita hari ini mati, besok kiamat, bagus, nggak nunggu lama gitu ya. Kalau masih ribuan tahun, bayangkan orang yang meninggalnya tahun 1 sebelum Masehi. Kalau dia orang soleh, kuburannya dilapangkan, diberi rezeki oleh Allah. Kalau orang tidak soleh, masya Allah, kuburan bukan penjara bagi dia. Masya Allah. Anaknya nggak pernah doanya, amalan ibadah, udah kasihan. Ya, sekali lagi itulah arti hidup sesungguhnya. Hazil hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa ad-darul akhirah lahyal hayawan law kanu ya'lamun. Tidaklah kehidupan dunia ini hanya main-main dan senda gurau. Kehidupan akhirat, kehidupan sesungguhnya, jika kau mengetahui, kata Allah. Cuma kebanyakan manusia tidak tahu. Ya, kalau kata orang ideologi barat, enggak, akhirat jangan dipikirin. Tuh. Dunia yang konkret, betul. Dunia konkret, nggak percaya, coba pala jodohin tembok, benjol, konkret. Ya, akhirat gak usah pikirin. Islam dibalik, oleh Allah dibalik. Enggak, dunia ini yang abstrak. Akhirat yang komplit, yang konkret. Jika kau mengetahui, cuma kebanyakan manusia tidak sadar. Ya, itu tujuan hidup kita. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali mengabdi kepada Allah. Sekali lagi, jadi apapun kamu dikabul, silakan. Ya, tapi ibadah. Ingat, ada yang mau nawarin korupsi, nggak bisa dong. Saya kerja ibadah. Jangan maling dong. Jangan begal dong. Gitu kan? Jangan hidup kita ibadah. Ya, habis bagaimana kehidupan ekonomi susah lah, yang kasih rezeki Allah. Ya, Allah cukupin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Dan tidaklah makhluk yang melata di muka bumi, sudah aku jamin rezekinya. Enggak usah takut, Pak. Tinggal usaha saja. Bangun tengah malam jam 3 malam, tagih Allah. Pasti Allah kasih rezeki. Wa may taqillah yaj'al lahu makhraja. Barang saya bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar termudah, urusan rumah tangganya, urusan keluarganya, urusan pribadinya. Enggak ada kamu susah tuh orang beriman, tenang saja, senyum saja. Ada uang senyum, nggak ada uang senyum. Begitu. Jangan ada uang senyum, nggak ada uang, istri tempelengin, Anda tendangin, ya Allah. Jangan. Ya udah, apa? Ya, yang penting cari rezeki halal. Rezeki halal menenteramkan jiwa. Kalau Anda mencari rezeki yang haram, menggelisahkan jiwa. Ujung-ujungnya mati tembak polisi kan gitu. Itu sedikit halal berkah. Banyak tapi haram, tapi tidak halal, haram, menggelisah. Itu saja kuncinya. Semua itu syukuri, dapat dikit syukuri. Jatuh, nggak ada uang, sabar. Kita bermain di sini, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar. Kamu syukur, kami tambah. Tapi kalau kufur, awas, azabku sangat pedih. Mudah-mudahan kita bisa bersikap untuk mana hidup ini, arti hidup ini. Sesungguhnya hidup ini ibadah. Gak usah takut masalah rezeki. Kalau kamu mau berusaha, Allah kasih. Ya, semua Allah jamin rezekinya. Yang penting usaha. Dikit banyak itu relatif. Karena masing-masing manusia sudah ada ukuran-ukuran rezekinya. Anda jangan mengambil lebih dari itu, jangan. Ya, jangan maling, jangan ngerampok. Sekali lagi, rezeki Anda 1 gelas ini.
Itu rezeki Anda. Anda tambah sampai luber dengan hal-hal yang tidak baik, ini akan keluar, Pak. Mobil hasil korupsi, lihat catat nih, hilang, enggak kebakar, diambil maling juga, atau apa saja. Ya, karena itu bukan rezeki Anda, karena Anda beli dengan uang tidak halal, gitu. Allah paksa dia keluar. Itu hitungan matematik dari Allah. Jadi rezeki Anda itulah, nggak usah. Pasti cukup. Yang nggak cukup itu gaya hidup kita yang tidak pernah cukup. Ini masalahnya nih. Gara-gara lihat kanan kiri gitu kan. Gaji 5 juta per bulan, tapi gaya hidup kita dan keluarga 10 juta, gulung tikar, Pak. Sesuaikan dong. Sesuaikan. Jadi bohong. Ya Allah, rezeki saya kurang, bohong kamu. Gaya hidup kamu yang alhaakumut takasur. Kamu berlomba-lomba, kamu tentang dunia, kamu emosi. Kita kawan beli HP ini, besok beli akhirnya keteter rezeki kita. Terus tanggal 10 ngebon lagi, maling lagi, korupsi lagi. Ya, itu gara-gara nggak bersyukuri. Sekali lagi mudah-mudahan kita fight dengan sisa-sisa umur kita, kembali kepada Allah untuk menjadi manusia-manusia yang terbaik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innal ghafurur rahim. Innal hamdalillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azzumbah wa hazamal ahzab wahdah asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, majelis Jumat yang berbahagia, kita tutup khutbah kedua ini dengan kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah terima amal ibadah kita semua. Allah jadikan negara kita negara yang baik, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah jadikan pemimpin-pemimpin kita untuk kembali mengikuti ajaran-ajaran Allah agar tidak jauh dari penyimpangan-penyimpangan. Seandainya penduduk sebuah negeri ini beriman dan bertakwa, kami akan buka keberkahan dari pintu langit dan dalam bumi. Walakin kazzabu fa'khusnahum bima kanu yaksibun. Tapi mereka mendustakan itu, kami siksa mereka. Ya, kembali kepada Allah. Semua amal tidak diterima Allah, dan orang tua kita yang sudah mendahului kita diampuni dosa-dosanya, bikin kerahmatan dalam barzah. Astaghfirullahaladzim, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala sahabat Rasulullah jema'in alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'ul hajat. Fir lana wal walidayna warham kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hablin sholihin. Allahumma imanan bik wa tasdiqan bi kitabik wa wafin hadik sunnati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ya taqabbal minna salatana wa du'ana wa tahajjudana wa siyamana wa jum'atana ya rahman rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum was'aluhu min fadlihi wa la zikrullahi akbar. Aqimis